Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Jonet dimanapun berada, khususnya buat teman-teman peserta belajar composting online batch 13. Selamat datang di Zoom, walaupun saat ini yang live baru Mas Irwan dari Bandung, betul ya Mas Irwan ya? Baru satu orang yang live dari Bandung, namun kemudian rekamannya mudah-mudahan bisa disimak oleh teman-teman semua. Nih saya di jam 4 sore ini mungkin teman-teman sedang ada kegiatan dan sebagainya, monggo silakan dilanjutkan dan semoga dimudahkan. Dan sesuai dengan apa yang saya komitmenkan di dalam setiap program belajar composting online setiap batch-nya akan ada satu buah kulsum untuk membungkus perjalanan teman-teman semua selama kurang lebih seminggu ini udah ngapain aja ya dan apa yang sudah bisa kita pelajari bersama. Dan mari kita mulai. Ada sebuah slide yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan nanti slide-nya ini bisa akan saya unduhkan buat teman-teman untuk kemudian nanti bisa dipelajari kemudian. Oke, kita mulai dan saya mulai dari perkenalan lagi. Saya Andito, tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Muara, seorang urban farmer, senang dengan hal-hal yang sifatnya gaya hidup sehat, jadi kadang-kadang diminta untuk sharing seputar hal-hal yang dilakukan dan menjadi praktisi composting, urban farming, dan juga praktisi digital marketing. Saya ayah dari 2 anak homeschooling. Dan bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat untuk memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing, dan kemudian tidak hanya secara personal, sempat membantu juga di beberapa instansi, ada di TNI, di kejaksaan, di sekolah, sempat bikin workshop di PLN juga, lalu kemudian membantu dari beberapa perusahaan untuk kegiatan CSR, membantu memberikan katakanlah peningkatan wawasan untuk warga-warga binaannya di bidang composting khususnya. Tidak hanya di sekitar Jakarta saja, juga sempat berkesempatan ke luar kota juga ya, ada sempat sampai di NTT, di Jawa Timur, di daerah Ngawi, dan juga di Pandeglang, di Jawa Barat. Dan tidak hanya secara live, apalagi di pandemi ini semuanya serba online gitu ya Mas Irwan ya. Nah ini juga kemudian saya diminta untuk sharing seputar hal-hal yang terkait dengan composting dan urban farming secara online, jadi dan tidak hanya secara komunitas, namun juga sempat ke beberapa sekolah atau beberapa universitas untuk kemudian membantu sharing-sharing seputar tema-tema yang dibutuhkan terkait dengan composting dan urban farming. Nah, mari kita mulai apa yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu mengenai 8 langkah mudah. Loh, kok 8 ya Mas? Bukannya ada 7 langkah di Cool Wap itu? Iya, makanya ada satu lagi langkah yang hanya ada di Cool Zoom ini. Nanti kita lihat langkah ke-8-nya. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa di dalam Cool Wap kita, langkah pertama kita adalah di Cool Wap pertama tentang mindset. Jadi mindset ini mewakili 95% yang menentukan apakah teman-teman akan melakukan sebuah proses composting secara konsisten atau tidak. Tergantung ini, mindsetnya. Kalau sudah dapat, maka sebenarnya 5% itu adalah urusan teknis. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali melihat bahwa kalau dibiarkan saja, maka sebetulnya apa yang terjadi di sekitar kita itu teman-teman bisa lihat bagaimana setiap harinya itu akan terhasilkan atau dihasilkan kurang lebih 175.000 ton sampah per harinya. Ini data 2019 sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi sudah sedemikian angkanya dan artinya sekitar 64 juta ton per tahun, dan ini terjadi kalau kita itu hanya katakanlah melakukan proses dumping saja atau menyampah saja di satu tempat dan dicampur semuanya sisa bahan organiknya. Nah, itu yang kemudian akan membuat sampah kita tidak akan berubah dan akan terus-menerus seperti ini setiap hari dan akan terus meningkat. Dan kalau tidak kita lakukan proses pemilahan sejak awal, apa yang terjadi? Kemampuan TPS dan TPA itu semakin lama kan semakin menipis. Saya nggak tahu nih buat Mas Irwan, mungkin bisa komen di kolom chatting gitu ya. Selamat datang juga kepada Kak Herti, terima kasih sudah hadir. Nah, ya saya sharing lagi ya Kak Herti ya. Jadi kita akan ada 2 sesi. Yang pertama sesi pemaparan, yang kedua nanti kita akan sesi tanya jawab. Silahkan pertanyaannya boleh disampaikan sekarang di kolom chatting atau kemudian nanti akan saya beri kesempatan untuk masing-masing peserta buat open mic untuk kemudian sharing perjalanan compostingnya. Wih, sudah ada Kak Yasmin juga, asik nih, jadi makin ramai. Oke. Saya nggak tahu waktu peristiwa di Bandung itu apakah Mas Irwan termasuk yang mengalami dampaknya atau terkena dampaknya ketika TPS dan TPA nggak bisa menampung sampah.
akhirnya apa? Nggak ada mobil sampah yang ngambil sampah kita, gitu ya. Jadi sampahnya ketumpuk di jalan, ketumpuk di TPS, TPA, menggunung, nggak sampai ada yang ngambil. Apakah Mas Irwan termasuk yang mengalami seperti itu, gitu ya? Pernah mengalami, dan karena beritanya seperti itu yang sampai ya. Di Bandung pernah terjadi, di Bali pernah terjadi, di beberapa daerah. Nah, Kak Herti pernah ya? Kak Herti ini di mana ya daerahnya? Coba saya mau refresh lagi. Ada Kak Yasmin juga, sama datang Kak Yasmin, Kak Herti di Karawang. Sempat kejadian ya Kak di Karawang, TPA nggak keambil gitu ya. Lalu ada Kak Yasmin. Oh, pas waktu di Bandung Oh gitu, itu pernah baru ke banget Bandung ya. ya Kak Herti ya? Iya. Saya memang pernah pas sekolah kuliah di sana. Oh oke. Jadi ngalami langsung ya Kak Herti ya, Iya. bagaimana sampah itu ketumpuk dan nggak diangkut. Wah itu betul-betul jadi persoalan sekali ya, gitu ya Kak Herti. Terima kasih sudah berbagi. Maaf nih Kak Yasmin Septi, mungkin di grup namanya siapa ya? Coba memastikan saja. Mungkin bisa diganti nama sesuai dengan yang di grup biar enak menyapanya. Oke, betul Kak. Kak Herti, itu yang kemudian mendasari saya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah fondasi tersendiri buat teman-teman semua, bahwa itu loh yang akan terjadi kalau kita tidak dengan sengaja dari sekarang kita mulai, yuk kita memilah dan mengolah sisa bahan organik kita secara mandiri. Karena apa ya, memang itulah salah satu solusinya. Jadi solusinya itu ya composting, yaitu apa, memilah dan mengolah sampah kita dari sumbernya. Karena apa? Jadi kenapa kita perlu melakukan proses composting? Karena ya 40-80% tumpukan sampah itu bisa dikurangi. Seperti misalnya katakanlah Mas Irwan nih sudah mulai praktek gitu ya, sudah mulai menunjukkan hasil prakteknya di grup dan sudah di-share. Apakah sudah mulai merasakan 40-80% sampahnya itu berkurang loh gitu. Yang tadinya mungkin sehari bisa 2-3 kantong gitu ya, kalau kemudian cukup aktif memasak dan cukup banyak orangnya di rumah. Kira-kira setelah kemudian composting gimana? Apakah kemudian kok jadi satu karung aja atau satu kantong aja harus menunggu 2-3 hari ya untuk sampai penuh ya? Karena apa, sisa bahan organiknya sudah terpilah dan kemudian sudah bisa dikelola sendiri. Dan setiap sampah yang terpilah itu bisa jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, menyuburkan tanah, dan membuat lingkungan kita menjadi lebih bersih dan menyehatkan. Nah, saya ingatkan kembali untuk mengenai kategori sampah, kita bagi menjadi 2 dulu saja ya teman-teman ya, yaitu sampah yang organik dan yang anorganik. Setelah itu teman-teman bisa memilah menjadi sub-sub pemilahan lagi, tetapi yang besar adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ya sampah basah, semua yang berasal atau bersumber dari hewan dan tanaman. Kalau saya salah satu indikatornya, kalau teman-teman diamkan selama 2 minggu, dia menyusut, nah itu sampah organik. Nah kalau anorganik sebaliknya, yang biasanya kalau kita diamin sampai 2 minggu, ya tetap aja begitu ukurannya. Nggak usah 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, jadi tidak berubah ukurannya, itulah sampah anorganik. Nah kalau yang terpilah masing-masing, maka itu masing-masing bisa memberikan manfaat. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman mengenai prinsip 3R. 3R yang kemudian mungkin teman-teman sudah pernah dengar mengenai reduce, reuse, dan recycle. Nah, kenapa reduce-nya saya gedein di sini? Saya mengajak teman-teman yuk yang ikut belajar composting online ini, yang menyimak rekamannya, kita mulai dari mengurangi dulu. Ya, jadi seberapapun yang bisa kita kurangi, kita kurangi. Artinya apa? Segala yang sifatnya sekali pakai, kita pikir-pikir lagi deh, apakah memang kita perlu banget melakukan seperti itu. Ya, saya mencoba mengajak kita berangkat dari start kita sekarang ada di mana. Katakanlah kalau sekarang mungkin terbiasa gitu ya, belanja ke pasar, ya udah perginya kosongan, pulang banyak kantong. Nah, gimana kalau sekarang kita mulai untuk belanja ke pasar itu, berangkat itu kita sudah bawa kantong. Sudah bawa kantong yang bisa dipakai berkali pakai. Kalau saya bahkan sampai bawa wadah-wadah yang bisa berkali pakai. Ada saya bikin tas jaring saya sendiri. Jadi sedapat mungkin gimana caranya saya ngurangin hal-hal yang sekali pakai. Bukannya nggak pakai plastik sama sekali, teman-teman. Yang ada plastik ya, itu adalah bagian dari keseharian kita. Tetapi saya secara sadar, gimana caranya kemudian saya nggak pakai plastik. Nggak ngulangin pakai plastik, nggak nambah plastik lagi. Kalau nambah ya mungkin satu dari sekian banyak yang biasanya selama ini ya saya belanja ya pulang bawa aneka plastik gitu. Nah itu yang kemudian saya ingin mengajak teman-teman, kita reduce dulu yuk, kita ngurangin, baru kita reuse, kita pakai ulang apa yang sudah kita pakai, baru setelah itu recycle, baru kemudian kita cari cara gimana caranya untuk bisa mendaur ulang apa-apa yang sudah kita pakai. Karena setelah sampah kering dipilah, kita kan bisa pakai buat berkreasi, bisa setorkan ke bank sampah, lalu kemudian bisa diberikan ke penampungan sampah kering, diberikan ke pemulung, dan sebagainya. Sebelum pandemi, saya termasuk salah satu yang cukup
cukup berkala ya, nggak rajin-rajin amat sih, tapi saya berkala untuk kemudian menyerahkan sisa bahan anorganik atau sampah-sampah kering saya ke bank sampah yang ada di dekat rumah saya. Nah, sekarang di era ini ternyata sudah bermunculan aneka aplikasi atau startup yang lebih peduli terhadap gerakan minim sampah. Nah, ini salah satu yang ada di Jakarta, yaitu Siklus. Jadi Siklus ini dia membawa atau memfasilitasi ke aneka kebutuhan sehari-hari tapi versi curah gitu. Jadi kemudian ya udah motornya datang atau mobilnya datang, dia kasih bahan-bahan yang katakanlah bisa langsung diisi gitu di botol-botol ya, dia bawa minyak goreng, bawa pelembut, bawa sabun cair dan sebagainya. Nah, itu saya sudah siapkan. Ada aplikasi nama Siklus, jadi kebayangkan berapa saset atau berapa kemasan yang sudah bisa saya kurangi setiap kali saya belanja. Nah, kemudian juga ada armada kemasan yang bisa ngambil plastik saset, ada juga Duitin, sebuah gerakan, kalau nggak salah malah ini terafiliasi dengan Pemda DKI gitu ya, dan mungkin juga di Pemda-Pemda pemerintah yang lain, dan itu bahkan sampai bisa ngambil popok, yang jadi popok bayi itu selama dia bisa bisa bersih gitu, bisa dibersihkan, itu bisa kemudian mengambil popok bayi kita gitu. Jadi yang kemudian makin bermunculan sebetulnya sarana-sarana yang seperti ini. Selamat datang Carola, terima kasih sudah hadir, dan saya lanjutkan dulu ya di sesi pemaparan ini. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita dengan apa? Ini teman-teman, siapkan 2 tempat sampah. Ya, langkah kedua ya. Dan dari di grup ternyata tidak terlalu banyak yang menyetorkan, tidak apa-apa. Teman-teman masih punya sekitar 30 hari sejak Zoom ini, sekitar 28 hari sih, tepatnya 4 minggu ya, 4 minggu ke depan, untuk kemudian teman-teman monggo sharing apa yang sudah bisa teman-teman sharingkan dari katakanlah materi-materi kulwap yang ada di dalam grup. Dan terima kasih yang teman-teman sudah menyetorkan. Betul, yang penting punya 2 tempat sampah dulu. Yang satu adalah khusus yang organik, artinya dia tertutup. Bukan tertutup itu artinya wadahnya ya, wadahnya tertutup, bukan jaring-jaring, tidak dialasi plastik. Tujuannya apa? Sehingga ketika nanti bahan organiknya sudah diolah, dia bisa dicuci lagi, bisa dipakai ulang terus seperti itu. Nah, baru kemudian yang satunya adalah bahan anorganik bebas. Mau di sini kebetulan ada pakai karung gitu ya. Bagus sekali itu, apalagi kemudian karungnya banyak. Kalau karungnya banyak, nanti yang satu bisa buat kardus, yang satunya bisa buat kertas, yang satunya bisa buat botol. Nah, itu akan jadi lebih bagus lagi. Karena nanti lebih mudah menyerahkan kepada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari barang-barang yang terpilah tersebut ya, teman-teman. Oke, langkah ketiga. Kita tentukan metode compostingnya mau seperti apa ya. Dan dari grup saya melihat baru hanya ada satu yang menyetorkan. Nggak apa-apa, katanya ini embernya mau dijadikan kompos pot. Artinya kalau teman-teman punya ember bekas mau dipakai buat ngompos, pastikan bawahnya sudah dilubangi. Nah, kalau nggak salah waktu itu di grup juga ada pertanyaan, kenapa harus dilubangi ya Mas gitu? Karena nanti kan air lindinya jadi kemana-mana. Ya justru itu tujuannya. Karena kalau air lindinya nggak kemana-mana, nanti dia akan tersimpan di dalam ember dan itu yang bikin bau. Itu yang akan bikin kompos Anda tidak akan cepat jadi gitu ya. Jadi dikasih lubang, kasih jalan air lindinya. Nah itu teman-teman bebas mau meneruskan si air lindinya itu ke tanah biar terserap, atau kemudian Anda tampung gitu ya, mungkin pakai wadah, pakai baskom, Anda bisa biarkan lindinya menetes di sana. Nah, kemudian itulah POC, itu yang kemudian bisa dipakai untuk disiramkan ke tanaman dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Nah, mengenai metode-metode composting saya ingatkan lagi, kita ada lubang organik, ada lubang biopori, lalu kemudian bisa pakai komposter kalau Anda memiliki, lalu bisa pakai kompos pot. Ini yang paling simple karena modalnya adalah wadah atau pot yang kemudian dilengkapi dengan tanah atau media tanam yang ada di sekitar Anda. Dan ini yang ekoenzim sedikit lebih ribet dari sisi penyiapan, tetapi hasilnya super keren. Karena apa ya, cairannya ini walaupun tersimpan lebih dari 3 bulan, benar-benar punya kemampuan mengesatkan. Mengesatkan tuh artinya kalau teman-teman punya area-area yang kena minyak gitu ya, yang kotor segala macam, semprotkan dengan ekoenzim, dibasuh, wah itu langsung jadi keset gitu ya. Jadi punya teknologi atau metode untuk kemudian membuat area di sekitar rumah Anda lebih segar, lebih fresh dengan cara yang sekalian membantu menjadikan proses composting di rumah Anda. Nah, langkah keempat, kita bikin mall. Kenapa harus membuat mall atau mikroorganisme lokal? Karena inilah yang punya peranan di dalam proses pengomposan jauh lebih cepat dan efektif. Jadi kalau tidak diberikan mall, bagus juga. Lebih cepat akan terjadi proses composting, tetapi berdasarkan pengalaman dengan kita memberikan penggembur, maka proses compostingnya akan jauh
lebih cepat gitu ya, karena jauh lebih seru lagi, karena kalau yang tadinya mungkin ada yang nunggu sampai 2-3 bulan komposnya nggak jadi-jadi, begitu pakai Kasimol, kok ternyata dalam waktu 2 minggu sudah jadi ya. Nah itu teman-teman, kita memberikan bakteri yang berfungsi untuk memasak aneka material organik yang ada di dalam kompos kita itu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Dan di grup ya baru satu ini yang nyetor, nggak apa-apa teman-teman, yang lain saya tetap tunggu setoran fotonya. Jadi selama 4 minggu ke depan saya tetap tunggu, masih keberadaan grup WhatsApp kita masih ada 4 minggu ke depan. Dan langkah kelima, kita menyiapkan penggembur teman-teman. Dan kembali masih hanya ada satu yang menyetorkan penggembur, yaitu material organik yang berfungsi untuk penyerap air. Tidak apa-apa, saya lagi mengenai kecepatan belajar itu saya sangat serahkan kepada teman-teman semua. Saya sebagai fasilitator, sebagai teman untuk perjalanan melakukan proses composting teman-teman, saya siap mendampingi. Saya memang sudah mengalokasikan diri untuk menemani teman-teman di grup. Silakan, kapanpun teman-teman mau menyetorkan tugasnya, silakan untuk kemudian bisa kita dapatkan feedback. Dan saya lagi ya, grup WhatsApp-nya terbatas ya, hanya sampai 1 bulan ke depan. Nah ini ada setoran foto mengenai daun kering, betul. Daun keringnya ini kalau dari apa yang saya lihat sepertinya sudah cukup kering ya. Kalau diremes hancur gitu ya. Yang penting daun keringnya itu dia bisa menyerap air, dengan salah satu ciri khasnya adalah kalau dia diremas dia hancur. Tapi kalau dia diremas terus dibalik lagi, nah itu berarti dia belum cukup kering. Dikeringkan lagi, dijemur lagi, dikatakan diaerasi lagi supaya kemudian daun-daun ini bisa menjadi hancur dan bisa menyerap air. Gitu ya teman-teman ya. Karena sekali lagi fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan kompos kita. Kalau kompos kita terlalu lembab, nah itu yang kemudian menimbulkan bau, menimbulkan belatung, dan kemudian tantangan-tantangan kompos itu kemudian bermunculan ketika sampah kita terlalu basah. Oke, nah yang langkah ke-6 adalah mencacah sampah. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyetorkan. Betul, inilah proses mencacah sampah, sesederhana itu aja sebetulnya. Jadi ukurannya tadinya besar-besar, kita kecilin. Nah, tujuannya apa? Karena supaya proses compostingnya jadi lebih cepat. Sama seperti katakanlah teman-teman kalau mungkin mengaduk gula merah gitu ya. Kalau gula merah bonggolan kita aduk-aduk, wah lebih lama ketimbang kita hancurin dulu, di ukurannya kita kecil-kecil, baru kita aduk. Nah, itu biasanya akan jauh lebih cepat larut. Kurang lebih proses composting sama. Semakin dia tercacah, semakin dia akan lebih cepat. Tentu tidak perlu terlalu halus-halus banget. Seiring berjalannya waktu, teman-teman jadi tahu, oh ada material yang bisa kita cacah cukup besar gitu ya, seperti katakanlah batang-batang kangkung ini, ya lama-lama dia akan menyusut, kulit pisang jelas akan menyusut, kulit rambutan, nah kulit rambutan ini ukurannya juga akan menyusut. Karena itu sebenarnya semakin tercacah kalau kulit rambutan semakin bagus hasilnya gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat, dan kalau dari saya, pengalaman saya, yang perlu dapat perhatian mencacah cukup banyak adalah misalnya bonggol jagung dan kulit pisang, atau daun pisang, maaf, aneka daun pisang, daun-daun pembungkus ya, daun pisang, daun jati, pokoknya daun-daun itu perlu dicacah dengan sedikit lebih halus. Kulit jagung itu juga kemudian perlu lebih halus, karena apa? Kulit jagung kalau masuknya utuh, keluarnya utuh nanti hasil komposnya. Nah, itu kemudian kita perlu cacah lagi lebih kecil lagi, gitu ya. Nah, dan yang ketujuh, waktunya composting. Dari semua teman-teman yang hadir di batch 13, Kak Irwan dari Bandung. Aplaus dulu dong buat Kak Irwan yang sudah sharing metode lengkapnya ya, proses tahapan-tahapannya, mulai dari menyediakan potnya, terus kemudian mencacah sampahnya, masukin ke pot, diberikan mol, lalu kemudian diberikan penggembur juga mungkin ya, dan kemudian ditutup lagi, jadi sudah punya wadah, ada tanahnya, ada sisa bahan organiknya, lalu kemudian ditutup tanah lagi. Betul, itulah proses composting dengan menggunakan compost pot. Setelah itu, bisa bikin satu layer lagi, tumpuk tanah lagi sampai penuh. Setelah itu didiamkan dalam waktu ya sekitar 2-3 minggu, silakan sambil dicek secara berkala tiap 3 hari, mungkin bisa digali-gali, dilihat apakah aromanya terlalu menyengat. Kalau menyengat berarti tambahkan penggembur lagi, kalau tidak menyengat, baunya santai-santai aja, kok bau santai ya, maksudnya ya baunya ya bau biasa aja, bau tanah gitu ya, bau tanah, bau alam gitu ya kurang lebih. Nah itu yang kemudian ya lanjutkan saja sampai kemudian dalam waktu 2-3 minggu biasanya sudah jadi. Di grup sebelah, saya punya grup WhatsApp namanya grup Sahabat Rumah Hijau, ada teman belajar composting online yang sudah ikut bergabung di situ, panen kompos. Wah, tampangnya ya, panen kompos dengan kompos pot,
kok kayaknya bagus nih, saya tanya. Aromanya gimana, Kak? Ah, aromanya bau kelengkeng katanya lo. Kok bisa bau kelengkeng? Iya, karena memang kebanyakan kulit kelengkeng yang ada di situ. Oh, oke, bagus. Jadi teman-teman jadi sudah mulai merasakan apa ya? Bukan nikmatnya, tapi memang lama-lama jadi nikmat sih aroma-aroma terkompos ini ya. Yang ini kemudian perlu ditemukan, perlu dilakukan dan dengan senang hati kalau bisa dibagikan supaya bisa menjadi semangat buat kita semua sebagai sesama praktisi composting. Nah, saya permisi cerita sedikit bagaimana perjalanan kompos saya. Diawali di tahun 2014, waktu kemudian mentor saya, Mbak Wilda Yanti, datang ke rumah membawakan sebuah komposter ketika saya bertanya atau ingin sekali gimana caranya sih supaya kita nggak buang sampah bahan organik kita ke depan. Gitu. Karena kalau sudah dipilah terus ngapain? Gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan sisa bahan organiknya? Ternyata kakak saya punya teman Mbak Wilda Yanti ini, beliau datang, bawain komposter, bawain penggembur, bawain katakanlah bakterinya, waktu itu bakterinya masih bakteri dalam bentuk bubuk, ya udah beliau langsung mempraktekkan bagaimana proses composting di depan saya, nggak pakai sarung tangan gitu ya, langsung aja pokoknya diaduk-aduk semuanya, ya udah. Itulah proses composting pertama yang saya lakukan dengan komposter saya. Dan sejak saat itu perjalanan saya dimulai. Dan inilah saya yang mencacah sampah juga, nyacah sampah pakai talenan waktu itu, cuma ya akhirnya saya beralih menggunakan gunting merah hitam saya, itu yang kemudian menjadi alat cacah yang lebih buat saya lebih efektif, lebih hemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Ya ini bagus juga sih jadi lebih kecil ya, tapi ya itu jadinya ya terlalu makan waktu sebetulnya. Itu saja sih isinya ada di waktu. Lalu kemudian waktu itu mikrobanya masih pakai bubuk, ternyata dalam perjalanan kita bisa menggantinya dengan air beras dan gula yang memiliki fungsi yang kurang lebih sama dan jelas jauh lebih murah. Karena apa? Karena kita selama Anda masih makan nasi pasti menghasilkan air beras kan, nah itu bisa dipakai. Atau saya udah nggak makan nasi mas, ya Anda makan buah nggak? Kalau Anda masih makan buah, kulit buahnya bisa jadi mual juga. Nah itu kemudian kita bisa memanfaatkan bahan-bahan organik di sekitar kita untuk menghasilkan sebuah bakteri yang bisa mempercepat proses composting. Nah, kemudian ditambahkan penggembur. Ya, waktu itu penggemburnya bentuknya serbuk gitu ya. Katanya ada serbuk gunung berapi lah, apa segala macam. Satu karungnya itu 35.000. Ya kalau lagi dapat sih asik gitu ya. Tapi kadang-kadang kehabisan juga saya gitu. Jadi akhirnya ternyata sisa penggembur ini kita bisa gunakan serbuk kayu. Apa yang dekat di sekitar kita. Kalau di Jakarta mungkin abu gosok tidak mudah, tapi kalau di Bandung kabarnya lebih mudah cari abu gosok gitu ya. Jadi ada saya teman yang yang belajar composting online juga ketemu abu gosok di Bandung gitu, jadi akhirnya menggunakan abu gosok dan ya dimasukkan ke dalam komposter dan kemudian bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari ke depan. Yang saya dapat pupuk cair teman-teman, karena kebetulan komposter saya komposter metode yang nggak ada kerannya tapi banyak lubang di bawah, jadi ya udah sisa bahan organiknya keluar gitu aja ke bawah. Kalau tadi minjam bahasa yang ada di grup, jadi kemana-mana air indinya. Iya, kalau kemudian saya nggak tampung. Kebetulan ada panci yang kok dilalah pas bisa nangkring di situ. Saya dapat pupuk cairnya dan dapat pupuk padatnya. Jadi saya juga panen pupuk padatnya dari pintu sampingnya. Jadi kalau model komposter ini first in first out, jadi apa yang masuk duluan bisa langsung saya panen. Saya biasanya panen sepenuhnya, begitu sudah penuh baru saya panen tuh rata-rata mungkin 2-3 minggu penuhnya setiap kali antara panen satu dengan panen yang lainnya. Nah, baru kemudian yang saya kenali sekitar 2 tahun terakhir ini adalah metode ekoenzim. Ini metode yang keren banget. Kalau teman-teman punya kulit buah dan mau sedikit effort, mau sedikit seru-seruan dengan sampah ini, dengan sisa bahan organik ini, teman-teman akan menghasilkan sebuah zat yang sangat keren banget, bisa kemudian mengambil minyak gitu ya, mengambil minyak buat bersih-bersih, buat ngepel, buat ngejauhin tikus dan sebagainya. Ini adalah sebuah material yang luar biasa. Bahkan di literatur lain kita bisa memperbaiki atau membantu sungai atau kemudian sumber air yang tercemar di sekitar kita. Udah tuangin aja ekoenzim secara berkala gitu. Terus menerus seperti itu, semakin masif yang melakukan, maka akan semakin terjadi perbaikan luar biasa di daerah-daerah tercemar di sekitar kita. Itu ekoenzim, keren banget. Nah, ini dia langkah ke-8-nya, teman-teman semua. Yaitu ngulang lagi dari awal gitu ya. Kalau perlu dari langkah pertama, renungkan lagi kenapa saya perlu melakukan proses composting. Karena kalau tidak ya pasti ada aja tantangannya gitu ya. Wah, sampahnya keburu numpuk lah, capek kerjaan lah, nggak ada waktu, segala macam, bau dan sebagainya, akan selalu ada alasan.
untuk tidak melakukan composting. Tapi kalau teman-teman sudah tahu kenapa perlu melakukan composting, yang tadinya jadi alasan tidak melakukan, malah menjadi alasan kenapa harus melakukan. Dan baru kemudian ulangi lagi langkah kedua sampai langkah ke-7-nya. Terus seperti itu seumur hidup teman-teman. Sampai kapan? Sampai kita yang jadi kompos, teman-teman ya. Sampai kemudian sudah waktunya kita kembali berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Esa, ya jasad kita dikompos. Dengan cara apa ya? Mungkin masuk kuburan gitu ya, dikubur, atau kemudian dikremasi bagi yang mau dikremasi. Di beberapa daerah bahkan dikomposnya di gua gitu ya, sehingga dia membusuk di sana, atau taruh di gunung biar dimakan oleh burung-burung. Silahkan, karena bagian badan kita adalah bagian dari alam semesta yang akan kembali ke alam lagi. Jadi kenapa tidak selama kita hidup, kita juga berusaha mengembalikan segala sisa bahan organik kita ke alam lagi. Begitu ya teman-teman. Dan karena saya punya POC, saya punya POP, pupuk organik cair dan pupuk organik padat, saya manfaatkan buat berkebun. Waktu itu masih ada lahan, ini lahan tetangga gitu ya, di sebelah rumah ini bisa saya pakai. Tanahnya nggak mudah digali, akhirnya saya bikin raised bed seperti itu, ya saya nanam dan kemudian berkebun bersama istri dan anak-anak saya. Dan andai kata nggak punya lahan gimana mas? Saya pakai polybag juga gitu. Jadi memanfaatkan area yang sempit ini untuk kemudian bertanam, ya syukur tuh ternyata ya aneka sawi, selada juga bisa saya tanam. Nah ini model raised bed, dan begitu sudah ramai, wah ini enaknya waktunya panen gitu ya. Jadi waktunya panen ini menyenangkan sekali, bersyukur masih sempat didokumentasikan untuk jadi inspirasi buat diri saya sendiri sebenarnya teman-teman, bahwa kalau kita menanam maka kita pasti akan menuai hasilnya gitu ya. Jadi teman-teman semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua sahabat semua yang mengikuti program belajar composting online. Close dulu buat teman-teman untuk semangatnya. Terima kasih loh sudah berkenan bergabung di program ini, berkenan bersama-sama mempelajari kembali program composting ini, karena saya lagi metodenya banyak kok teman-teman. Teman-teman cari di YouTube, cari di Google, sudah cukup banyak teman-teman praktisi yang kemudian melakukan proses composting, tinggal kemudian mana yang cocok dan mau teman-teman lakukan secara terus-menerus. Karena sekali lagi, melakukan composting itu bukan buat kita hari ini saja, tetapi untuk masa depan bumi kita. Kita mau mewariskan bumi seperti apa sih teman-teman? Yuk kita mulai lakukan dari rumah kita sendiri dengan cara kita melakukan proses composting di rumah kita masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Nah ini media sosial saya, silakan. Mungkin ada yang masih belum punya akun Facebook saya dan sebagainya, silakan hubungi saya katakanlah di kanal-kanal ini, siapa tahu kemudian kita bisa tetap melanjutkan sharing dan interaksi, dan siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, kita saatnya masuk ke pertanyaan, dan sekali lagi terima kasih teman-teman sudah mengalokasikan waktu untuk hadir di live Zoom kali ini dan juga untuk menyimak rekaman full Zoom-nya. Oke, terima kasih. Wah, ternyata rame ini dalam perjalanan sharing di sesi 1, ternyata sudah ada Kak Herti, Kak Irwan, Kak Lola, dan Kak Yasmin. Saya mau coba ke Kak Irwan dulu ya. Coba Kak Irwan boleh di open mic, dan saya mau tanya ke Kak Irwan, gimana kesannya proses composting selama seminggu ini, dan apakah ada yang mau ditanyakan dalam proses composting? Silakan. Monggo Kak Irwan. Halo, cek Kak Irwan, sedang bisa open mic? Nah, bisa, oke. Ya. Silakan. Gimana? Saya lihat Mas Irwan nih, kita applause dulu deh buat Mas Irwan sebagai satu-satunya yang yang berhasil menyetorkan gambar proses compostingnya. Gimana kesannya selama belajar selama seminggu ini, Mas? Silakan. Iya, alhamdulillah. Jadi saya sudah mengenal gitu dengan belajar ini, mulai mengenal, artinya mulai ngeh terhadap sampah sampah untuk mengolah sampah yang lebih bernilai gitu ya. Seperti itu. Jadi mulai terbuka gitu ya. Asik. Seperti itu. Iya. Apa yang dirasakan Mas Irwan selama seminggu ini dalam ketika nyaca sampah, atau mungkin orang-orang di sekitar ada tanggapan nggak sama Mas Irwan, lu lagi ngapain sih Wan gitu? Lagi ngerjain apa sih gitu mungkin, atau aman-aman saja? Aman-aman aja sih. Asik. Karena sebetulnya sebelumnya sih sudah melakukan seperti kadang-kadang menebar sampah organik itu ke
ke tanaman gitu. Oke. Ternyata sebelumnya cuma mungkin sepertinya kurang ini ya, kurang pas ya. Harusnya yaitu melakukan proses itu dulu ya, Ya, proses sudah lumayan composting banget. dulu ya. Sudah lumayan Iya, banget. Kalau di kompos akan iya, jauh lebih keren lagi. iya, ya seperti itu. Oke. Ya, alhamdulillah sih akhirnya insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa terus gitu ya. Mantap. Dan iya, iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Irwan dalam proses compostingnya? Sementara belum, saya masih coba menyimak dulu aja, Oke. masih nerima ilmu aja dulu. Terima kasih atas ilmunya, Dan Mas menikmati Andito. ya, karena sudah dipraktekkan. Wah, ini biasanya yang Iya, praktek ini nih yang biasanya makin makin paling banyak dapat manfaat dari sebuah pelajaran atau pelatihan itu kan orang-orang yang praktek gitu ya Mas Irwan ya. Mudah-mudahan selamat mempraktekkan dan silakan ya disampaikan di grup ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi ya Mas Irwan ya. Kita masih punya waktu selama 4 minggu ke depan. Oke, saya lagi applause buat iya. Mas Irwan. Terima kasih banyak. Semoga Bandung Makasih. makin bersih nih dengan kehadiran Mas Irwan. Mantap. Amin, amin. Oke, sekarang kita ke Kak Herti dulu deh. Halo Kak Herti. Halo. Gimana Kak Herti? Selama seminggu ini perjalanan belajar compostingnya, ada yang bisa dibagi-bagi mungkin? Gimana kesannya? Ya sih, terus terang sih saya belum membuat dan membacanya cuma pas di awal-awal. Nah, pas yang udah sharing itu sih saya belum. Sip. Mohon maaf ya Mas. Aman. Yang penting Kak Herti dapat ilmunya dulu. Kita punya waktu iya. sebulan. Memang saya mencari yang seperti ini sebenarnya gitu, karena saya penasaran sebenarnya. Cuman memang mungkin masih ada tahap-tahap bilang, aduh, tar dulu deh. Oh ya, sebentar. Nah, gitu kali ya. Masih tahap gitu. Cuman saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Cuman saya nggak tahu ya, mohon maaf kalau seandainya sudah dibahas di grup gitu ya. Monggo. Itu kan bekas sampah organik itu kan ya. Kalau seandainya yang minyak berarti nggak bisa ya? Atau minyak harus gimana Kak? Apakah gorengan atau minyak gorengnya? Gorengan. Boleh bisa kan? Apakah? Bisa Kak. Ya. Oh gitu. Kalau seandainya apa sih ya goreng cabai kayak gitu nggak masalah ya berarti ya maksudnya? Nggak masalah. Yang penting bukan minyaknya ya Kak, karena kalau minyaknya kan basah itu yang kemudian bikin terlalu lembab. Tapi kalau selama dia sisa gorengan gitu ya, mungkin rontokannya atau kemudian sisa-sisa ya pokoknya sisa tepung segala macam nggak apa-apa Kak. Itu masuk kompos aman-aman aja, baik-baik aja. Asal bukan minyaknya ya. Betul, karena kan kita mau menjaga supaya kompos kita tidak terlalu basah gitu ya. Karena kalau terlalu lembek, terlalu basah itu yang bikin komposnya nanti nggak cepat-cepat jadi. Maksudnya udah lama kok masih basah aja gitu ya. Nah itu biasanya terjadi kalau biasanya karena ya itu terlalu basah sampahnya, kurang penggembur gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang kehujanan komposnya gitu. Nah ini yang kemudian perlu kita bantu supaya kemudian sampah atau kompos kita ini tidak terlalu basah supaya kemudian hasilnya bisa lebih cepat gitu. Oke, baik. Kalau itunya taruhnya idealnya berarti di luar atau? Kalau model apa Kak? Kompos pot gitu misalnya? Atau kalau kompos pot bagusnya tentu kan di luar ya. Nah, dibantu dijaga Kak supaya kemudian kompos potnya ini tidak kesiram air atau kemudian tidak kehujanan, tidak kena tampias gitu ya. Oh, baik. Jadi mungkin bisa ditutup. Ada teman-teman yang punya keramik bekas gitu ditutup di atas potnya, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian pakai plastik gitu dikekepin di bagian atasnya supaya kemudian nggak kehujanan, ada yang seperti itu juga gitu. Tapi kalau kemudian dia terlalu kehujanan, apalagi kita lagi curah hujannya lagi seru ya, Karawang kayaknya mirip-mirip lah ya. Maksudnya kalau sampai hujan deras tuh bisa deras banget, nah itu kasihan nanti si kompos potnya jadi terlalu basah, gitu sih. Oh gitu, baik. Berarti yang ditutup di atasnya ya, bagian atasnya. Betul. Ya, sampai sedikit nggak apa-apa. Yang penting dia bukan keguyur gitu ya, yang kemudian nanti malah tanahnya jadi hanyut gitu ya, jadi larut. Kita jaga dulu kurang lebih selama 2-3 minggu sampai kemudian dia bisa menjadi sebuah katakanlah material pupuk yang oke gitu ya, pupuk yang jadi kurang
lebih seperti itu. Baik. Sementara itu aja. Oke, terima kasih Kak Herti dan Kak Irwan. Ini sebetulnya saya mau ngajak Kak Yasmin ini sepertinya Kak Anita ya, kalau dilihat dari grup yang kepental-pental terus bolak-balik masuk. Ya Kak Yasmin atau Kak Anita mungkin di kesempatan kali ini belum bisa bertanya secara langsung, tidak apa Kak. Kita punya grup, silakan Kak Anita tanyakan di situ, sharingkan di sana, dan ibaratnya begini, kalau teman-teman nanti bertanya di grup, terus kemudian ternyata materi pertanyaannya cukup menarik, nanti saya bikin vlognya. Ya, saya bikin katakanlah jawaban Q&A-nya kalau teman-teman masuk di YouTube-nya Rumah Hijau Net tuh sedang ada rubrik Q&A gitu ya. Jadi saya kan kebetulan pertanyaan selama ini ada aja yang masuk. Ya pertanyaannya kurang lebih sih itu aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita terus ulangi terus karena materi pertanyaan yang berulang itu akan membuat kita jadi semakin paham. Mudah-mudahan jadi semakin melihat bahwa proses composting ini sesuatu yang bisa dicarikan solusinya. Dan jelas pasti bisa bermanfaat. Begitu ya Kak Anita ya, mudah-mudahan kita tetap bisa ketemu di grup. Saya lagi teman-teman semua, kita punya waktu selama 4 minggu ke depan kebersamaan kita di grup, silakan manfaatkan untuk menyetorkan tugasnya. Kalau nggak setorin tugas, gimana Mas? Ya nggak apa-apa juga gitu. Pokoknya itu adalah sebuah fasilitas di grup WhatsApp untuk kemudian teman-teman bisa berinteraksi, karena melakukan proses ngompos itu paling enak rame-rame. Gitu ya Mas Irwan sama Kak Herti ya. Karena saya sebelumnya kan di program belajar composting ini kan saya one on one biasanya. Saya bukan one on one, terus kemudian ya sebagian berhasil, tapi sebagian besar tidak berhasil. Wah, kenapa ya? Karena kan saya membuka pelatihan ini kan bukan hanya sekedar katakanlah mendapat keuntungan finansialnya, bukan itu sebetulnya. Goal saya kan semakin banyak orang yang kemudian bisa melakukan proses composting. Ternyata begitu saya bikin model grup seperti ini, wah ternyata seru banget. Ibaratnya dari katakanlah di grup kita nih ya, di grup Belajar 13 ini ada 11 orang yang ikutan, hari ini sudah hadir 4 orang, plus tadi 5 ada Mbak Kak Lola gitu yang kemudian mungkin tidak bisa ikut hadir full, itu saja sudah luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi ada yang mendapatkan manfaat, mungkin ada yang belum sempat praktek. Kalau sudah ada yang praktek seperti Mas Irwan kan jadi bisa menginspirasi gitu ya Mas Irwan ya. Jadi terima kasih loh sudah praktek sehingga teman-teman bisa melihat, oh ilmunya bisa dilakukan ya. Nah, kenapa saya kasih waktu sampai 4 minggu ke depan? Karena saya berharap dalam waktu 2 minggu dari sekarang nih, Mas Irwan nih ya, Mas Irwan coba panen. Ya, coba gali hasil yang sudah dipraktekkan itu, terus nanti difoto kasih lihat ke kita. Kayak apa sih hasilnya? Nah, ini yang kemudian biasanya kan proses composting itu kita akan bisa panen dalam waktu ya 2-3 minggu ke depan kalau prosesnya benar. Sambil kemudian tentu Mas Irwan bisa melakukan lagi terus ya Mas ya, katakanlah buka pot lagi, buka pot baru segala macam, diulangi terus prosesnya sehingga semua sisa bahan organik yang dihasilkan di rumah kita bisa terkompos dan kemudian bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat bumi kita, tidak menjadi masalah di TPS dan TPA kalau kita membuangnya dengan sengaja ke sana. Begitu teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, dan buat teman-teman yang juga menyaksikan rekaman Kulsum ini semoga mendapatkan manfaat. Apapun yang akan kita lakukan, saya lagi teman-teman, tergantung apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, coba saya tahu ilmu ini sejak dulu ya gitu ya. Pasti sekarang saya sudah apalah gitu ya, mungkin sudah lebih jago ngomposnya dan sebagainya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena waktu yang terbaik memang harusnya dilakukan 7-8 tahun yang lalu bareng-bareng saya gitu ya. Tapi kalau kemudian kita baru tahu ilmunya sekarang, maka waktu yang terbaik untuk melakukan proses composting adalah hari ini. Karena apa yang teman-teman akan lakukan hari ini, siapa tahu bisa akan bermanfaat buat orang-orang di sekitar tempat tinggal teman-teman semua. Dan saya menyarankan di era media sosial ini tidak perlu sungkan untuk berbagi apa yang Anda lakukan dalam hal composting. Potret, kan sekarang sudah ada metode story ya, Mas Irwan dan Kak Hesti ya, kita ada bisa pakai Insta Story, kita bisa pakai WA Story. Sampaikan bahwa kita sedang melakukan proses composting. Sangat mungkin ada orang-orang di sekitar Anda yang, wah, kamu lagi ngapain, Wan? Gitu. Wah, itu sesuatu yang aku lagi pengen belajar, sebetulnya sudah lama banget pengen belajar. Namun aku belum tahu gimana cara ilmunya dan siapa yang melakukan di sekitarku. Sangat mungkin seperti itu loh, teman-teman. Jadi, please, jangan sungkan untuk berbagi apa yang Anda lakukan di media sosial Anda, siapa tahu itu membantu Indonesia jauh lebih bersih di tahun-tahun mendatang. Saya Andito, terima kasih semuanya. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Andi. Sama-sama, Mas Iwan. Sampai ketemu di grup ya. Iya.